Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah pencipta semesta selalu mensucikan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Selalu subhanallah, subhanallah. Baru terjadi pensucian jiwa. Jadi selalu ingat Allah, zikir fil qalbi wal fil lisan. Fil qalbi wa bil lisan. Di hati dan dengan lidah. Jadi selalu begitu, dan kalau melihat setiap peristiwa subhanallah. Kalau meyakini akan terjadi sesuatu atau telah terjadi sesuatu, itu semua kehendak Allah. Masya Allah, ini subhanallah, masya Allah. Kalau mendapatkan sesuatu, alhamdulillah. Kalau merasa salah atau ada yang nggak pas pada dirinya, astagfirullah. Atau selalu mentauhidkan, mengesahkan la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Atau melihat keagungan Allahu Akbar, itu tazkiyatun nafs, begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terjadi tazkiyatun nafs. Harus ke masjid nih, sholat. Ketika masa Covid nggak boleh sholat ke masjid karena kondisi tertentu, jiwanya nggak enak, nggak tenang, karena takut kotor. Itu yang disebut tazkiyah. Bahkan juga begitu, otaknya itu ditata gitu, dikondisikan, dibuat mindsetnya. Nah, ada mindset tazkiyatun nafs. Mindset tazkiyatun nafs itu apa? Sudahkah saya seperti yang Allah inginkan? Nah, jadi diguyur ayat-ayat Allah, terasa Allah itu maha kuasa, nggak boleh dilawan, nggak pantas dilawan, tidak layak dilawan. Maka kondisinya harus, sudahkah saya seperti yang maha kuasa inginkan? Bukan sudahkah yang maha kuasa seperti yang saya inginkan, jadi ngaco kan? Dan bukan juga sudahkah orang seperti yang saya inginkan, juga nggak boleh. Atau sudahkah saya seperti yang orang-orang inginkan, nggak boleh juga. Tidak boleh sudahkah anak seperti yang saya inginkan, sudahkah istri seperti yang saya inginkan, nggak boleh juga si istri sudahkah suami seperti yang saya inginkan, nggak boleh. Nggak tazkiyah itu. Tidak boleh juga sudahkah misalnya presiden, rakyat itu harus seperti yang saya inginkan, nggak boleh. Begitu juga rakyat tidak boleh sudahkah presiden seperti yang saya inginkan, tidak boleh. Apalagi sudahkah saya seperti yang iblis inginkan, lebih nggak boleh lagi. Dan nggak bisa juga sudahkah iblis seperti yang kita inginkan, nggak bisa juga. Nah, pokoknya kalau sudahkah orang seperti yang kita inginkan, itu seperti beli polis asuransi kecewa, pasti kecewa. Gitu. Tapi kalau sudahkah kita seperti yang Allah inginkan terhadap Allah itu sendiri, terhadap Rasul yang dia bi'sahkan, dia bangkitkan, dia utus, ya, terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab, gitu, terhadap kayu, terhadap pohon, terhadap batu, terhadap udara, terhadap matahari, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pemimpin, terhadap bawahan. Jadi selalu sudahkah saya. Nah, itu mindset tazkiyatun nafs. Nanti aktivitasnya tadi gitu, zikir, ingat, mensucikan, itu tazkiyatun nafs. Jadi kata kuncinya deh, sudahkah saya seperti yang Allah inginkan. Nah, ini nggak mudah. Saya latihannya bertahun-tahun itu masih aja kadang-kadang, sudahkah tetangga saya seperti yang saya inginkan, nggak bisa. Sudahkah Pak Jokowi seperti yang saya inginkan, nggak bisa. Tapi sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap pemimpin yang adil gimana, terhadap pemimpin yang zalim gimana, gitu. Terhadap tanah, bumi, air dan udara gimana. Nah, itu tazkiyatun nafs tuh, jiwanya bersih, orientasinya selalu ke Allah, Rabbani, dan akhirat. Kalau dari segi waktu, dari segi zat hanya Allah, dari segi waktu akhirat.
Kalau dunia, maka nanti zatnya selain Allah orientasinya, itu materi. Dan jangka pendek, gitu, over pragmatis, gitu. Jadinya mindsetnya EGP, emangnya gue pikirin, yang penting gue untung, yang penting gue puas. Nah, itu nggak tazkiyatun nafs, itu hawa nafsu namanya. Nah, itu fungsi kenabian yang kedua tadi. Baru setelah itu dikasih kitab. Nah, kalau tidak berorientasi akhirat, tidak berorientasi kepada Rob, mindsetnya tidak sudahkah saya seperti yang Allah inginkan, apa gunanya ketetapan-ketetapan dalam kitab? Sama kayak peta itu namanya yang paling populer, ada Waze, ada Google Map, gitu. Kan orangnya harus pengen dapat petunjuk dari peta itu baru berfungsi. Kalau dia nggak kepengen, nggak mau, gitu, ya nggak ada gunanya. Jadi kita tahu ke Bandung itu agak ke selatan, barat, timur, agak selatan dari arah Jakarta. Nah, terserah dia maunya dia Bandung itu utara, gitu. Ini nggak bisa nyampe ke Cirebon. Ya nggak guna kitabnya. Makanya fungsinya itu diurut, diguyur dulu dengan ayat-ayat Allah, baru ditazkiyah, baru ditaklim. Nah, ketiga rangkaian ini yang sering disebut tarbiyah, pendidikan. Nah, itu fungsi Rasul, fungsi bi'sahnya Rasul itu adalah tarbiyah, fungsi bi'sah ya, fungsi bi'sahnya Rasul. Kalau Rasul sendiri fungsinya banyak untuk diikuti dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan mereka itu sebelumnya sesat, salah orientasi. Sesat itu salah orientasi, salah arah. Gitu. Ya tadi karena mindsetnya sudahkah orang-orang seperti yang saya inginkan, atau itu mindset diktator tadi itu. Kalau sudahkah saya seperti yang orang-orang inginkan, itu mindset budak. Gitu. Sudahkah saya seperti yang iblis inginkan, itu mindset pengikut iblis, hamba setan. Tapi kalau sudahkah saya seperti yang Allah inginkan, itu namanya mindset hamba Allah yang bertakwa. Nah, sebelumnya sesat, tidak ada pedoman, tidak ada pensucian jiwa, gitu. Ya, kondisinya seperti itu, gitu. Ya, nggak bisa baca tulis, nggak ada yang bacain kitab, nggak ada yang membersihkan, gitu. Jadi kehidupannya seenak dewe, gitu. Nah, itu kondisi peradaban waktu Nabi Muhammad SAW diutus, dalam arti dibangkitkan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, gitu. Sama-sama ummi. Jadi yang dibacakan itu bukan dari bacaan Rasul, dari kitab-kitab Taurat dan Injil yang sudah ada. Rasul nggak bisa baca, gitu. Jadi yang diguyur itu langsung dari Allah, materinya itu langsung dari Allah, gitu. Bukan materi racikan. Kalau saya ngisi begini nih kan, ini mengguyur juga, tapi materinya racikan buatan saya, gitu. Ya. Enggak, Rasul bukan karena baca kitab ini, bukan baca Injil, Taurat, Zabur, kemudian berkontemplasi, direnungkan filsafatnya apa, hikmahnya, filosofinya apa, gitu. Nah, baru disampaikan. Enggak, Rasulnya sendiri nggak bisa baca tulis. Cuman Rasul itu memang sejak sebelum diutus sebagai Rasul sudah dibersihkan. Ada peristiwa pembelahan dada, ingat nggak? Sudah tazkiyah dia. Ya, jadi ketika menerima, udah, Rasul itu hanya punya misi, Rasul nggak punya visi, gitu. Nggak punya keinginan mau jadi Rasul, itu nggak ada. Dia pokoknya cuma punya misi, sudah menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Nah, apakah Rasul hanya diutus untuk orang ummiyun Arab Quraisy saja? Tidak. Ayat berikutnya mengatakan, ayat ketiga, wa akharina minhum, dan yang lain-lain
dari mereka. Nah, bukan hanya Quraisy, seluruh orang-orang yang lainnya, orang Arab lainnya dan non Arab juga. Wa akhirina minhum itu nah dari manusia atau dari orang Quraisy itu, yang lain dari orang Quraisy juga masuk. Jadi termasuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lamma yalhaqu bihim, dan yang lainnya itu juga yang belum ngikut, belum nempel ke mereka. Jadi zamannya zaman berikutnya. Artinya Nabi Muhammad ini sebagai khatamul anbiya itu dibangkitkan untuk seluruh umat manusia. Makanya dia penutup, udah nggak perlu lagi nabi yang lain. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan untuk kaumnya. Fungsinya sama. Fungsinya itu adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ayat yang semakna atau mirip-mirip dengan, atau bahkan ada yang hampir sama persis dengan surat 62 ayat 2 ini ada di surat Al-Baqarah ayat 129. Surah Al-Baqarah 129 itu doa Nabi Ibrahim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ba'atsna, lupa saya. Rabbana ba'ats fihim rasulan. Kalau nggak salah begitu awalnya. Ya Allah, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Jadi Nabi Ibrahim berdoa supaya di negeri di mana Nabi Ismail ditempatkan itu nanti dibangkitkan di akhir zaman itu seorang rasul lagi yang sama fungsinya tadi, yatlu alaihim ayatika, karena ini doa dia kepada Allah, maka ayatika. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, urutannya dibalik, ini terbalik, beda sama surat Jumat. Kalau di sini ditaklim dulu katanya, baru wa yuzakkihim, baru disucikan. Nah, doa Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah 129 ini dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana sudah pernah diutus rasul di antara kalian, maka akan diutus lagi rasul. Nah, urutannya Allah perbaiki, dibacakan ayat-ayat Allah, diguyur, baru ditazkiyah dulu, baru ditaklim. Jadi urutannya harus begitu ya. Jadi kalau doa Nabi Ibrahim, doanya benar, bagus, tapi urutannya diperbaiki oleh Allah. Tidak bisa orang itu ditaklim dulu sebelum hatinya berorientasi akhirat dan berorientasi kepada Allah. Kalau orang-orang yang hubud dunia, pulang dia dengar pengajian, ini mah halal haram, pusing, yang haram aja susah, pusing. Ya. Nah, begitu pengkondisian. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah itu aziz. Jadi kalau yang dia kehendaki terjadi pasti. Dan dia hakim. Siapa yang pantas jadi nabi? Allah itu bijaksana. Kalau ada yang protes, kenapa bukan Abu Lahab? Itu. Kenapa bukan Wong Jowo yang jadi nabi? Kenapa Wong Arab yang jadi nabi? Kenapa bukan orang India? Gitu. Nah, kata Allah, Muhammad suku Quraisy. Sudah, itu tepat, pasti tepat. Gitu. Nggak ada keliru. Nah, kemudian dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai karunia yang melimpah, yang agung, yang besar. Ya, jadi itu karunia Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, suku Quraisy, bangsa Arab, nggak bisa baca tulis, dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Itu juga karena karunia Allah sampai ke kita ini. Ya, ajaran Islamnya sampai ke kita di Bojongkulur, itu juga karunia Allah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, karena dia hakim, maha bijaksana, yang pantas saja yang dikasih. Ya, orang yang bijak itu akan memasangkan berlian pada emas. Nggak mungkin masang berlian kepada besi berkarat, nggak nyambung. Baru Allah katakan masalul ladzina hummilut Taurat. Jadi sebenarnya sudah ada kitab sebelum Al-Qur'an itu, yaitu Taurat.
Tsumma lam yahmiluha. Dia bawa tapi dia tidak bawa. Maksudnya gini, dia pikul tapi dia tidak bertanggung jawab. Itu makna yahmilu yang pertama pikul, hummilu. Hamlun yang pertama itu pikul, hamlun yang kedua itu tanggung jawab. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang dikasih kitab itu dia bawa kitabnya, dibawa dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, dibawa itu kitabnya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Tsumma lam yahmil kamatsalil himari yahmilu asfar. Makanya sama aja kayak keledai bawa kitab. Dan kitab di sini disebutnya asfar. Asfar itu big book gitu, buku besar sekali karena bicaranya tentang hal-hal yang besar, tentang haqaiqul kubra, hakikat-hakikat besar, dari mana datangnya manusia, asal usul manusia, untuk apa tugas manusia, kenapa dia diciptakan, itu apa fungsi keberadaannya, itu kemana ujungnya gitu. Nah, itu haqaiqul kubra isi. Maka disebut asfar. Asfar bahasa Arab itu kitab besar, itu big book. Tapi yang bawa keledai ada otaknya, fungsinya kecil. Nih kitabnya jadinya apa? Kitabnya sama kayak beras, karung beras, kayak bawa batu gitu, nggak ada gunanya. Gitu. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan terburuk bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Ada hidayah, ada lampu yang terang menyorot ke satu tempat supaya jalan ke sana. Dia milih yang gelap. Ini nggak ada guna itu kitab. Jadi zalimnya biarin aja. Kenapa? Aziz kan? Gak mungkin. Ini udah aku kasih lampu, pakai dong. Kalau misalnya Allah menyembah makhluknya, Allah itu aziz. Nggak mau, ya udah silakan sesat. Gitu. Allah tidak menyesatkan, Allah hanya membiarkan. Ya. Nah, saya persingkat aja. Itulah peradaban sebelum Rasulullah diutus. Nah, setelah Rasulullah diutus, berubah peradaban itu berorientasi akhirat. Jadi peradabannya di dunia, orientasinya di akhirat. Maka timbullah adab-adab yang agung. Adab terhadap pencipta, terhadap orang tua, itu peradaban. Adab-adab yang agung di situ muncul. Gitu. Nah, begitu berorientasi dunia lagi, nah peradabannya rusak. Jadi banjir, hutan ditebangin, gitu. Itu peradabannya. Nah, di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini komunitas paling akhir di dunia, tapi paling duluan nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Baida annahum utul kitab min qablina. Sementara mereka orang Yahudi dan Nasrani diberi kitab lebih dulu dari kita. Kita paling terakhir nih. Mereka lebih dulu, tapi di akhirat kita lebih dulu diurus sama Allah. Ini pemuliaan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa hadzal yaumul ladzi furida alaihim. Kemudian ini adalah hari yang diberikan kewajiban-kewajiban kepada mereka. Nah, itu maksudnya itu hari Jumat sebenarnya. Ya. Fakhtalafu fi, lalu mereka menyimpang, bertentangan, berbeda, saling berikhtilaf terhadap apa yang diperintahkan Allah. Apa ketetapan-ketetapan yang ada di kitab itu, sikap mereka itu saling bertentangan. Gitu. Ya. Fahadanallahu, lalu Allah memberi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad, kita, kata Nabi Muhammad, ya. Lalu fannasu lana fihi taba', maka manusia jadi ngikut ke kita. Gitu. Al Yahud ghadan, baru besoknya Yahudi. Gitu. Ya. Wan Nasara ba'dal ghad, dan orang Nasrani ba'dal ghad. Ya. Jadi kita ini Jumat, Yahudi jadinya Sabat. Itu Sabtu. Kemudian
hari orang Nasrani hari apa? Hari Ahad. Nah, sesudahnya lagi gitu. Kan siklus saja ini Bapak. Hari itu kan 1 minggu 7 kan, dan dia berputar-putar gitu kan gitu. Tapi yang berurutan apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak mungkin, walaupun Ahad itu hari pertama, tidak bisa dikatakan Ahad baru Jumat, karena nggak berurutan. Setelah Ahad ada Senin, Selasa. Maka urutannya kata Rasulullah, kita ini peradabannya Jumat. Mereka itu orang Yahudi peradabannya Sabat. Nah, peradaban Sabat orang Nasrani peradabannya Ahad gitu. Atau kalau mereka nyebutnya Minggu gitu kan. Tapi aslinya seluruh dunia itu yang diagungkan sebenarnya hari Jumat. Coba bahasa Inggris hari Jumat apa? Free itu artinya apa? Hah? Bebas dari apa? Bebas dari ngurusin dunia. Libur kan artinya free. It's mean holiday. Jadi nggak cari uang, nggak cari apa itu hari Jumat. Biar itu udah, manusia itu memang begitu dibuat Allah. Gitu. Peradabannya memang aslinya Jumat. Tapi terjadi penyimpangan, fakhtalafu fihi. Maka ditambahkan untuk orang Yahudi hari Sabat ditegaskan jangan orientasi dunia, nggak boleh cari ikan hari Sabtu. Padahal ikan paling banyak hari Sabtu di situ. Itu dilatih supaya tazkiyatun nafs, tidak berorientasi dunia. Orang Nasrani hari Ahad gitu. Ya, jadi ada peradaban Jumat, ada peradaban Sabat, ada peradaban Ahad gitu. Ya. Nah, baru unggul peradaban itu kalau dia tidak berorientasi dunia. Jadi peradabannya di dunia, value-nya akhirat. Peradabannya oleh manusia, value-nya Rabbani, berorientasi kepada Rob. Barulah manusianya manusia. Kalau tidak, maka manusianya berubah jadi keledai. Walaupun teknologinya tinggi. Memang teknologi itu bagian dari peradaban, tapi value yang menghasilkan adab itu substansi dari peradaban. Demikian. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Jadi kenapa ada sholat Jumat? Itu mengingatkan peradaban kita ini peradaban Jumat. Ayo bangun peradaban Jumat. Gitu. Jangan bangun peradaban Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Sabtu, Ahad. Kita ini punya tanggung jawab peradaban Jumat. Jadi nilai-nilai yang ada pada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nilai-nilai Jumat. Nilai-nilai berorientasi kepada Rob. Maka ada ibadah agung, ada sholat Jumat. Tugas kita itu menghidupkan peradaban Jumat. Bukan cuma sholat Jumat, tapi peradaban Jumat. Adabnya, nilainya dalam berdagang, dalam berkuasa, dalam berpolitik, dalam berpendidikan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia militer, dalam segala hal. Peradabannya, nilai-nilainya adalah peradaban Jumat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.